lahir ibunya dua, lalu ada yang culik kembarannya. Jangan bilang siapa-siapa, perawat brojol pun gak berdaya, terpaksa bohongin orang tuanya. Jangan bilang siapa-siapa, kedua orang tua dibohongi. Kalau anaknya lahir cuma satu saja, emang enak. Si culik kasih nama yang sama, makanya jadi kacau akibatnya. Si kembar punya sifat yang beda, jangan bilang siapa-siapa. Ayo, siapa yang tahu jalan keluarnya? Oke, makasih Pak. Ya, sorry. Mas. Halo? Iya. Pak, jago di situ. Iya, betul. Iya. Brosurnya baru sampai, Pak. Baru sampai. Iya, tadi sore diantarin sama kurir kemari. Iya, brosur, Pak. Iya. Adi. Ada apa sampean itu panggil? Apa benderanya Pak Jack sudah tak berkibar lagi? Bukan cuma itu, Adi. Oh, coba kamu lihat sendiri. Tiap hari pekerjaan mulu, nggak siang nggak malam, kerjaan terus yang diurusin. Nggak ada perhatiannya lagi sama saya, nggak ada romantisnya. Biasanya tiap pagi, selamat pagi sayang. Ini nggak ada lagi kayak gitu. Di, kamu kan ikut pajak dari kecil. Tolongin saya dong. Ibu yang salah itu. Coba lihat ibu, pakaiannya aja kayak kerung beras. Rambutnya cakak-cakan. Pak Jack itu senangnya itu kalau lihat orang seksi gitu, mesti on. Apalagi kalau sampean jalan di depannya terus jangan telanjang, langsung on itu, betul itu. Barangan. Pak Jack itu pernah. Saya itu jalan tidak pakai baju, dilihatin gitu terus sama Pak Jack. Saya khawatir dia on juga itu. Halo? Aduh, pusang lagi. Pak, saya udah bilang, itu tidak bisa diharapkan lagi tuh. Iya, masa kita disuruh bisnis pasir sama batu akik. Biaya operasionalnya yang terlalu tinggi, Pak. Alat-alat besar semua buat gali. Makanya. Iya. Betul. Iya, ini saya sedang mengerjakan proyek di apartemen itu. Iya, betul. Aduh, suruh yang telanjang kok udah mau itu. Sudah asik ini ngintipnya ini. Ya udah tak apa-apa gitu. Lumayan buat cuci mata. Kurang ajar kamu ya. Saban hari kerjaan yang ngintip bini orang. Emang servis aku gimana? Udah total servis, memuaskan. Saban hari siang malam aku tuh ngelonin kamu. Sekarang aku nggak mau kejadian ini lagi. Pokoknya kamu harus minta maaf sama aku. Apa? Aku disuruh minta maaf. Tak mau. Untuk apa? Malu orang laki kau minta maaf sama orang perempuan. Tak. Bener? Tak. Oke, aku pulang ke rumah orang tuaku sekarang. Loh, kamu mau pulang? Silakan pulang. Tak apa. Karena pulang. Dikira takut kamu pulang. Mbak, sini. Lagi ngapain? Kamu kan tahu masalah saya dengan Mas Jeki. Si Adi bilang kalau Mas Jeki mau romantis lagi dengan saya harus pakai seksi begini dan harus gaya-gaya seksi gitu. Ih, orang bego aja diikutin. Mbak, katanya kalau perkawinan itu ada masa romantis-romantisnya, ada masa jenuh-jenuhnya. Nah, mungkin sekarang Mas Jeki ini lagi jenuh-jenuhnya, Mbak. Maka pelariannya dia sama kerjaan. Nah, Mbak harus cari kesibukan. Kebetulan aku dapat proyek untuk mendesain ulang interior hotel. Nih, coba lihat rencananya nih. Gak usah lihat-lihat deh. Pokoknya semua nasihat orang gue dengerin. Si Adi aja yang tolong nasihatnya gue dengerin. Apalagi kamu. Aduh. Udah jam 10 masih belum bisa tidur juga. Biasanya saya begitu bangun langsung bisa tidur. Sekarang nggak bisa. Alah, Pak Jack bangunnya tadi jam 10 kurang seperempat.
Masa jam 10 mau tidur lagi? Aneh itu. Ya tidak bisa. Nah, biasanya bisa. Biasanya bisa saya begitu bangun langsung tidur lagi. Biasanya bisa. Udah sekarang gini. Kamu pulang kampung ya, temui bapak saya. Semua itu yang ada bebek, sapi, itik, sawah, segala sepetak, jual semua ya. Buat apa? Buat apa? Saya itu nggak bisa tidur kalau nggak ada yang ngelonin. Makanya itu buat modal. Saya harus kawin. Nah, dengan adanya kawin, saya kalau ngelilir ya, mau tidur lagi, begitu dikelonin, saya langsung tidur lagi. Itu yang penting. Apa? Sekalian saya mau ketemu bapak saya. Mau apa? Mau minta modal kawin? Mau ketemu saja. Coba kamu lihat tuh Mas Jeki. Bangun tidur bukan negur istrinya. Ini malah telepon. Oh, pekerjaan mulai diomongin. Sebel saya ngeliatnya. Loh, kok masih diributin aja sih? Kan udah saya kasih tahu jalan keluarnya. Ya ini saya baru mau ke sana. Saya mau lihat interiornya dulu, baru saya desain. Oh iya deh. Ntar kalau Mas Jiki nanya, Bilang aja kamu nggak tahu saya kemana ya. oh iya deh. Dah. Ren. Ya ampun, kapan sih mau bener turun tangga? Des, kamu tahu nggak surat kontrak yang warna kuning itu? Taruh di mana? Si Reni mana Reni? Mas Jeki sih saban hari kerja terus sibuk, nggak diperhatiin Mbak Reninya. Jadi dia cari kesibukan sendiri tuh. Nah, Mbak Reni itu kan punya bakat desain. Kebetulan ada hotel yang minta didesain ulang interiornya. Mbak Reni sekarang ke sana. Oh iya, selama ini memang saya terlalu sibuk sekali. Sehingga saya nggak memperhatikan istri saya sendiri. Aduh gimana, kasihan juga. Cuman nanti kalau sudah selesai kerjaannya akan saya perhatikan. Iya dong gitu. Ya iya, lu juga ikut juga. Cuman saya tanya itu kontrak mana yang warna kuning? Ingat tahu ah. Itu mau, aduh gimana sih? Halo, selamat siang Pak. Aduh, pusang lagi. Udah jangan main pusang-pusangan dah, udah nggak ada apa-apanya ya. Makasih Pak ya. Oke, makasih. Pusang melulu, bosan gua. Ada apa kamu nyegat-nyegat saya di sini? Aku kan udah bilang, kamu harus minta maaf sama saya. Apa? Ya, saya minta maaf ya. Tapi walaupun kamu minta maaf sama saya, tapi aku mau tetap pulang kampung. Lusa aku baru balik. Aku juga pulang kampung. Ngapain kamu pulang kampung? Kan aku minta maaf sama orang tuaku. Ya udah, aku pulang ke kampungku, kamu pulang ke kampungmu. Ya. Bingung. Baiklah Pak, nanti malam saya desain dulu. Mungkin besok saya balik ke sini dan kita diskusi gimana baiknya. Baik, kalau begitu kedatangan Anda saya tunggu. Terima kasih. Pak, kalau boleh tahu tuh cewek tinggal di mana Pak? Soalnya pulpennya jatuh, saya mau anterin ke rumahnya. Jatuh? Iya. Loh, dari tadi tuh sama saya di bawah. Masa jatuhnya ke atas? Lu kayak gak tahu aja mau nanya Pak. Oke, tapi maksudnya baik kan? Ke penghulu sekarang juga mau Pak. Biarin dah. Gak usah buru-buru. Besok juga datang ke sini dia. Betul. Tas dulu. Loh, Mas Adi udah nyampe duluan toh? Apa? Katanya mau minggat pulang kampung. Dah ngerti balik juga. Apa itu malu. Loh, Mas Adi kan udah minta maaf sama aku. Makanya aku balik lagi ke sini. Siapa yang minta maaf itu? Dah. Siapa minta maaf? Loh, yang kemarin itu
Di terminal kan sampai minta maaf sama aku nyembah-nyembah begitu. Wah, terminal mana? Saya tak di terminal, saya ngorok di rumah kok terminal. Salah. Apa itu? Laki-laki pembohong gimana sih? Kamu itu kemarin katanya mau pulang. Mana? Malah di sini aja. Kamu itu yang sudah bawa tas, mana balik lagi? Nggak bisa. Kamu emang penipu, emang laki-laki kurang ajar kamu. Kurang ajar, kamu sendiri kurang ajar. Kamu juga. Lihat orang di terminal disangka saya, malu. Apa kamu? Apa? Bagus, gambarnya bagus. Suka sekali saya ini. Tapi kalau semua kursi-kursi dan meja-meja harus diganti kan tentu biayanya mahal, Ses. Bapak ini mau murah atau mau bagus? Ya, saya mau bagus dan murah. Baiklah, kalau gitu mungkin ada yang saya robah sedikit. Mungkin besok saya balik ke sini lagi. Oh, baik, kalau begitu saya tunggu. Oh, sebentar nih. Ada titipan dari tamu kami, Pak Jack. Iya, katanya pulpen Anda ketinggalan. Dan ini mungkin ada sedikit pesan. Makasih. Makasih. Kita tinggal dulu ya? Iya. Mas Jack ada-ada aja deh. Selamat malam sayang. Aduh. Ya namanya orang sibuk. Dalam 2 hari ini kerjaan Mas Jack akan beres. Nah setelah itu Mas Jack akan memperhatikan kamu lagi, ya. Saking sibuknya Mas Jackie sampai lupa pakai kaos kaki, tuh enggak? Udah gitu sepatunya lain-lain lagi. Diketawain saya sama orang kantor. Waduh. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting pekerjaan Mas Jack selesai. Itu. Mas Jack pengen nostalgia pertama kali kita kenalan dulu ya. Pertama-tama pura-pura ketinggalan pulpen. Udah gitu kirim pesan rahasia. Lama-lama ngajak ketemu. Mas Jack ada-ada aja deh. Loh, Mas Jack udah ketiduran. Pasti bener-bener capek. Ya udah nggak apa-apa. Siapa yang suruh kemari? Loh, katanya suruh kemari. Ternyata sekarang bapak yang keliru, bukan saya. Prapto. Ya Pak. Tolong belikan saya kembang yang paling bagus. Ya, Kembang Pak. iya. Kirim ke rumah, kasih istri saya. Ya, Untuk ibu di rumah. Iya, ya. Tapi kacamata udah ganti kan? Belum Pak. Udah ganti? Belum? Tapi kan kamu bisa bedain antara kembang, pohon cemara, pohon beringin, bisa kan? Oh jelas bisa Pak. Bisa? Iya bisa. Oke. Akhirnya dapat juga cewek yang mau ngelonin gua. Tiap jam 10 pagi gua nggak bisa tidur. Masuk. Bel boy. Siang, Pak. Siang. Bisa saya bantu, Pak? Oh, pasti bisa. Dari bos-bos kamu semua, saya sudah tahu alamat cewek itu, nomor teleponnya, ya toh, sama jalannya di mana semua tahu. Nah, sekarang kembang ini kasih ke reception. Terus Ya. apa lagi, Pak? Reception tahu apa tugas dia. Iya. Ya? Iya, mesti, Pak. Ya. Baru tahu dia. Pagi Mbak, pagi. Pak Rudi udah datang? Pak Rudi udah. Sebentar, ada titipan dari Pak Jack. Pak Jack ya. Bagus sekali. Makasih ya, makasih kembali. Pak Jack ada-ada aja deh. Di, Bapak udah pulang dari kantor? Apa? Kok pulang gimana? Baru saja bapak itu berangkat ke kantor. Baru 1 menit. Dan dia bilang, sebelum ke kantor mau mampir beli bunga untuk ibu. Goblok kamu. Bapak udah ngasih bunga. Ini bunganya. Nih, lihat. Apa? Tidak tuh, ada mungkin itu. Orang bapak
itu berangkat baru 1 menit, itu buntutnya saja masih kelihatan itu. Nah, ibu pasti nyeleweng. Ini pasti dikasih sama cowok pasti ini. Enak aja ngomongin. Tuh. Halo. Halo. Reni, saya tahu sekarang Reni lagi kasmaran kan? Setelah menerima bunga dari Mas Jack. Oh, Mas. Mas Jack mohon Reni datang ke Hotel Yasmin. Mas Jack tunggu di lobi. Janjian di Hotel Yasmin. Mas ini ada-ada aja deh. Nah, setelah itu kita makan bersama-sama. Iya toh? Nah, setelah itu Mas Jack makan yang lain. Oke kan? Oke? Ya udah, iya saya ke sana. Saya ganti baju dulu ya. Thank you. Oke, dadah. Halo. Halo? Pak Jack ya? Pak Jack, ibu. Ngomong yang jelas. AAI. Ibu janjian sama orang Pak Jack. Hah? Masa? Betul itu. Di Hotel Yasmin. Hotel Yasmin? Serbu saja Pak Jack, serbu. Tangkap basah. Cepat. Benar juga ya. Apa saya kurang perhatian? Sehingga Reni nyari gesekan lain. Waduh. Loh, mana nih celana panjang gua? Loh, kok baju semua? Loh, kok celana panjang nggak ada deh? Wah, ini ulah si Adi nih. Celana gua dicuci semua nih. Halo, laundry? Iya. Tolong celana saya yang udah dicuci. Kalau udah selesai, bawa ke atas. Nanti sore? Nggak bisa. Dalam 10 menit, celana saya harus sudah sampai di kamar saya. Kalau nggak, hotel ini saya bakar. Thank you. Apaan? Halo, selamat sore, resepsi. Tolong kalau ada tamu nyari saya, suruh tunggu 10 menit. Saya lagi dandan, ya? Thank you. Pak, sekarang Bapak udah pakai celana. Ibu siapa? Kenal nggak apa nggak pakai nanya-nanya nggak pakai celana. Nggak sopan. Saru. Udah Reni dah, jangan pakai begep-begep mata deh. Coba duduk situ, duduk. Dengan siapa kamu janji di hotel ini? Jawab. Kan sama Mas Jack. Loh? Mas Jack ini gimana sih? Suka buat orang bingung. Tapi nggak apa-apa kok, saya surprise banget. Ini mengingatkan waktu pertama kali kita bertemu. Mas Jack pertama-tama pura-pura ketinggalan pulpen. Kemudian kirim bunga. Setelah itu kita janjian di lobi, terus kita janjian makan malam. Ingat nggak? Iya, tapi saya... Kenapa? Oh, ini ulah si Adi nih. Mungkin akhir-akhir ini
dia ngeliat kita kurang harmonis. Kita dikerjain sama dia supaya kita harmonis lagi. Begitu mungkin, ya nggak? Iya. Oke, sekarang kita makan di restoran tempat kita bertemu dulu. Ya, ayo. Bu. Ibu lihat nggak cewek yang datang kemari? Orangnya cantik, bening. Kalau minum kopi, kopinya jalan nggak kelihatan di sini. Loh, bagaimana sih Bapak? Cewek udah digusur ke sana kemari, malah kok nanya. Loh, Bu, saya ini serius, Bu. Serius saya ini. Loh, kan sudah dibawa sama situ. Sama saya? Iya. Sama saya? Iya. Sama saya? Iya. Ini yang gila yang mana sih? Aku bingung gua. Jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang siapa-siapa. Si kembar lahir ibunya dua, lalu ada yang culik kembarannya. Jangan bilang siapa-siapa, berawat brojol pun gak berdaya, bohongi orang tuanya. Jangan bilang siapa-siapa. Kedua orang tua dibohongi, kalau anaknya lahir cuma satu saja. Aduh, kasihan. Percaya lagi, si culik kasih nama yang sama, makanya jadi kacau akibatnya. Si kembar punya sifat yang beda. Jangan bilang siapa-siapa.